These entrepreneurs are racking up thousands of followers online for their unusual proposals. Here in my company, we pretend to work. There is no activity. You're unemployed, so come to me and do what you want. 中国では大都市のオフィスの空室率が軒並み20%を超える過去最悪の水準となっていて、このスペースを生かすために失業者をターゲットにしたといいます。経営者は、このアイデアはとてもいいと思います。すでに多くの企業から問い合わせがあり、提携しようと話が進んでいます。Hai generasi yang haus literasi, kalau kita ngomongin budaya kerja di Cina, itu pasti identik banget sama yang namanya 996 atau hustle culture. Yang ngebuat kerja itu rasanya nggak manusiawi, apalagi gajinya juga nggak seberapa. Tapi ternyata opsi pilihan lain itu nggak kalah parahnya ya guys. Karena pilihan lain itu kalau nggak mau kerja gila-gilaan ya pengangguran. Dan di Cina sekarang ini level penganggurannya itu udah parah banget. Yang bahkan kalau gua cek dari berbagai sumber itu beda-beda secara official sama apa yang media beritain. Kalau secara officialnya unemployment rate di negara Cina itu ada di angka 5%. Itu aja sebenarnya udah pasti kerasa banget ya. Kalau ngelihat populasinya penduduk Cina yang jumlahnya itu 1,4 miliar orang. Secara kalau kita bandingin sama Indonesia aja, yang unemployment rate-nya itu 4,76% berdasarkan data BPS, itu bahkan lebih kecil dan dengan populasi penduduk yang lebih kecil juga. Dan itu aja udah kerasa banget bedanya waktu nyari kerja. Jadi kehidupan rakyat di Cina itu bener-bener tekanan banget. Yang namanya kerja itu udah pasti deket sama yang namanya burnout, dengan gajinya yang pasti juga belum tentu layak ya. Tapi kalau nggak kerja, ya kayak begitu. Ya udah pasti jadi pengangguran, dan kalau udah jadi pengangguran, ya belum tentu bisa dapat kerjaan lagi. Kalau sampai sini dulu, pilihan mana yang kalian lebih pilih? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Dan dari semua tekanan yang mereka terima itu, muncullah opsi baru. Sebuah hayalan yang ngasih opportunity buat mereka supaya nggak dijudge sama keluarga dan masyarakat. Yaitu pura-pura kerja. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan langsung aja kita deep dive ke isu ini. Let's take a closer look. Fenomena pura-pura kerja, yang sebenarnya pun ini juga bukan sebuah hal yang baru ya. Karena kalau kita mengenal Cina, yang emang udah ahli bikin-bikin yang palsu-palsu, apalagi barang-barang made in China ya semuanya bisa aja dibikin palsu sama dia. Jadi influencer mewahnya palsu, jadi homeless juga pura-pura, panda juga bahkan bisa dipalsuin. Dan kali ini isu yang OT banget, pergi kerja juga bisa dipalsuin. This is the reception area, but there's nobody there. This is our workspace. There are computers and printers, but they don't work. Here, about 15 people pretend they're working. This is an office with a nice view, but we only use it to play video games and take naps. In actual fact, these fake employees are jobless. Jadi setiap hari mereka ini pura-pura keluar rumah, dikiranya kerja gitu kan sama orang tua. Ya ternyata mereka pergi ke sebuah perusahaan, di mana di perusahaan ini ternyata menyediakan jasa buat pura-pura kerja. Di sini para pengguna jasa itu bisa dapat fasilitas kayak karyawan biasa. Meja kantor, komputer, suasana lingkungan kerja. Bahkan ada yang bisa pura-pura jadi bos dan bakal quote-unquote ngemonitor mereka kerjaannya ngapain aja. Ya walau realitanya ya mereka bebas ngapain aja sih. Kayak nganggur, nonton video, baca komik, itu bebas semuanya. Nah tapi sebelum gue masuk ke pembahasan dari gimana sistem perusahaan pura-pura kerja ini berjalan, seperti biasa gue mau bahas dulu alasan dibalik terjadinya isu ini. Yang alasan pertamanya itu adalah tekanan sosial. Di negara Cina yang namanya sejak kecil itu selalu kerjaannya kompetisi dan perbandingan sama anak-anak lain. Bahkan mungkin sejak lahir itu bayi udah langsung ada ekspektasi ya buat ngapain aja. Kayak seberapa cepat dia berhasil ngomong papa atau mama,
atau seberapa cepat dia berhasil jalan duluan dibanding bayi-bayi lain. No hard work, no gain. It's different from other jobs. It requires sweat and blood to become outstanding. Terus mulai beranjak SD, mulai deh orang tuanya bisa ngegembleng anak-anaknya supaya bisa ini itu, dan juga mulai maksain anak-anaknya supaya belajar lebih rajin, supaya nilainya nggak kalah sama anak yang lain. Jadi dari lahir yang namanya nilai kompetisi itu udah ditanam di setiap keluarga di Cina. Dan itu nggak terjadi saat mereka sekolah atau universitas aja ya. Tapi ini semua lanjut lagi pas udah nyari kerja. Mereka harus berkompetisi lagi sama pelamar yang lain supaya bisa terpilih. Dan waktu mereka diterima pun, apakah masalahnya selesai? Belum tentu juga. Karena waktu udah kerja pun, posisi mereka belum tentu aman juga ya. Karena mereka juga harus bersaing sikut-sikutan juga satu sama lain, supaya performance mereka kelihatannya tetap bagus sama perusahaan, ya supaya intinya tetap mereka bisa kerja di situ, dan nggak di layoff sama perusahaan ya. Dan coba kalian bayangin dengan social pressure yang sebesar itu yang mereka terima, baik dari mulai masyarakat, keluarga, atau tetangga, ya akhirnya para pengangguran ini ya burnout semua, dan mereka berusaha mencari oasis di tengah kekacauan hidup mereka. Yang akhirnya jadi salah satu pemicu kenapa bisnis pura-pura kerja ini jadi jalan. Nah, sekarang kita bahas alasan keduanya lagi, yaitu job scarcity. Di mana jumlah lapangan kerja di sana tuh nggak mampu untuk memenuhi semua demand yang nyari kerja. Bayangin aja, tiap tahunnya itu ada totalnya 12,2 juta siswa baru yang lulus dan langsung cari kerja. 2025年全国硕士研究生招生考试今天开考，全国共有388万人报名，共设考点2652个。 It's a competitive exam that usually requires a year of preparation. Results of the written tests are normally announced in late February, with successful applicants moving on to interviews in March. Dan bahkan ini juga termasuk 3,88 juta orang yang ngambil S2. Supaya mereka bisa bersaing sama 8 jutaan siswa lainnya. Bayangin level kompetisinya. Gimana cara 8 juta orang yang masih S1 itu kompetisi sama 3,88 juta orang yang udah S2. Sedangkan perusahaannya, perkembangan lapangan kerjanya itu nggak secepat populasi produktif baru yang nyari kerja. Dan ini yang ngebuat bonus demografi itu jadi mimpi buruk. Karena para bonusnya ini jadi pemain cadangan. Dan selama pemain utamanya semuanya pada masih aktif kerja dan gak mau resign buat ngasih spot buat cadangannya, ya yang cadangannya ya tetap luntang-luntung jadinya. Dan kalau nggak bisa semua orang dapat lapangan kerja, artinya ekonominya nggak merata diterima di semua keluarga di Cina, yang mengakibatkan naiknya angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan mereka bakal jadi turun ya. Yang efeknya bisa berlanjut ke kenaikan tingkat kejahatan juga di negaranya. Walaupun kita tahu ya, kalau Cina itu strict banget soal social credit score-nya. Yang namanya kasus Tiananmen Square ya bisa aja kejadian lagi kalau semakin banyak orang yang nggak kerja dan kalau pemerintahnya nggak bisa ngelakuin apa-apa soal itu. Dan di tengah sorotan banyaknya bonus cadangan ini, ada yang kapitalisasi orang-orang ini dan ngebuat bisnis baru, yaitu nyediain jasa pura-pura kerja supaya kalau ditanya keluarga atau teman-temannya, mereka nggak dapat judgement secara sosial. Dan kalau tadi di awal video gue bilang di Cina itu unemployment rate-nya itu 5% secara official, banyak yang bilang kalau itu data tuh beda banget sama fakta di lapangannya. Kalau fakta di lapangannya, yang namanya unemployment rate di Cina itu jauh di atas daripada angka itu. Secara untuk persentase anak-anak yang baru lulus aja, itu level penganggurannya tuh bahkan mencapai 21%-an kalau pakai data di bulan Juni 2023. Dan kalau kita ngelihat dari tahun 2025, itu bahkan angkanya meningkat, bisa sampai 26%-an dari usia produktif, itu statusnya masih nyari kerja. Belum lagi kalau dilihat dari usia di atas 25 tahun, alias yang udah lulus kuliah atau kena layoff. Itu pasti lebih dari 26%-an, bahkan ada yang sempat ngomong sampai 40%-an. Ya ini juga adalah sisi lain kutukan dari bonus demografi yang terlalu banyak, tapi supply-nya atau lapangan kerjanya nggak sustain ya. Dan ini alasan yang terakhir yang paling bikin miris. Nggak cuma dari perspektif yang nyari kerja aja yang kesulitan, tapi dari orang yang udah dapat kerja pun bahkan nggak bisa ngerasa aman.
Karena yang namanya ancaman kena layoff itu benar-benar nyata dan banyak dialami sama orang-orang yang udah ada di usia produktif ini. Ini juga bahkan gak terjadi di Cina doang ya, di Indo juga banyak ini yang kena layoff. Jadi walaupun mereka udah dapat kerjaan pun, udah sampai kerja tahunan pun, yang namanya bencana kena layoff itu akan selalu mengintai yang suatu saat akan mereka alami. Dan ketika mereka mengalami layoff ini, apa yang terjadi? Apa yang harus mereka jelaskan ke keluarga? Ada satu orang ini yang bilang kalau dia melakukan pura-pura kerja ini supaya keluarganya itu nggak tahu kalau dia itu kena layoff. Alasannya karena dia nggak mau ngebawa kabar buruk dan ngebuat suasana negatif di lingkungan keluarga. Ditambah lagi kalau ceritanya di keluarga ini, keluarganya tuh udah abis-abisan nyekolahin dia, abisin biaya banyak buat dia, membesarkan dia. Ya udah pasti dia ngerasa nggak enak, apalagi dia harus menjelaskan alasan-alasan kenapa kejadian buruk itu di layoff itu bisa terjadi. Padahal ya emang kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaannya aja yang nggak memungkinkan gitu. Banyak banget cerita-cerita lain yang bahkan mereka rela mempertahankan status masih kerja ini, asalkan mereka nggak kena layoff, kalian bayangin. Jadi, perusahaannya tuh bahkan udah ngasih tahu kalau mereka tuh udah nggak mampu lagi buat bayar gaji karyawan. Tapi pekerja-pekerja ini bilang nggak apa-apa, asalkan mereka bisa tetap kerja di sana dan menaruh harapan kalau perusahaan ini tuh bisa bangkit lagi dan baru deh mereka bisa terima gaji mereka akhirnya. Sebegitunya mereka bertahan supaya tetap bisa kerja. Supaya nggak dikira jadi pengangguran sama society dan keluarga. Sebegitu gedenya pressure sosial yang bakal mereka dapat kalau misalnya mereka nggak punya kerjaan. Sehingga mereka tetap keep holding on ke pekerjaan mereka walaupun sucks ya. I've noticed a really strange phenomenon lately. I have several friends whose companies haven't paid them a cent in months, nothing at all, yet they still choose not to quit. I was baffled and asked them why. Their reasons were almost all the same. Even though their company isn't paying salaries, at least they still have a job, which gives them some hope. But if they quit now, they're worried they won't be able to find a new job anytime soon. Honestly, after hearing their reasons, I can totally understand where they're coming from. These friends of mine aren't young anymore. They have aging parents to care for and young children to support. They're the sole breadwinners for their families, so the idea of unemployment is simply unbearable for them. Plus, it's incredibly hard to find a suitable job right now. Just go to a few interviews and you'll see what I mean. I recruit people every day, and I can see how job seekers are scrambling for positions. People are fiercely competing for jobs that pay just 3,000 or 4,000 yuan a month. Some are even willing to forego their salaries as long as the company pays for their social insurance. That's how desperate it's gotten. And with over 10 million university graduates entering the job market each year, they're hard-working and cheap labor. Competing with them is almost impossible. So if you have a job that pays a proper salary right now, treasure it. Don't slack off. Because if you lose your job now, it might mean permanent unemployment. Jadi gue yakin walaupun 996 atau hustle culture pun, asalkan mereka masih kerja dan bahkan gak digaji ya, yang penting mereka masih menyandang status dipekerjakan. Terus apa yang terjadi ketika mereka kena layoff? Atau banyaknya tingkat pengangguran yang gak kebendung lagi? Ya tentunya mereka harus cari solusi lagi. Makanya banyak banget fenomena-fenomena kehidupan palsu di Cina, ya salah satunya ya pura-pura kerja. Nah sekarang kita omongin gimana sistem perusahaan ini berjalan. Selain fenomena ini sempat viral di Cina, yang awalnya tuh dikirain sebagai bercanda doang ya, kayak dark humor gitu. Tapi ternyata ini malah jadi serius dan banyak yang apply. Alasannya tentu karena market yang meledak-ledak dan gak ada yang nampung. Serta demand-nya itu sangat tinggi buat pengen kerja ya. Jadi ngejual skema apapun tuh kayaknya bisa masuk. Demi gak mau dapet tekanan sosial dari keluarga, temen, atau masyarakat. Dan yang paling gokilnya lagi, para pengangguran ini tuh malah yang bayar ke perusahaan ini supaya bisa pura-pura kerja di sana. Dengan biayanya tuh 30-50 yuan sehari. Yang kalau dirupiahin itu sekitar 70-110 ribuan lah per hari. Hello, this is the Pretend to Work company. With unemployment rates so high lately, I started a company where there's absolutely no business. Here, you can pretend to have a job. If you're recently unemployed and want to keep it from your family, you can come work here. We offer the following. 1. A desk where you could play on your phone or browse a computer as much as you want. I'll walk around occasionally to give you that thrilling feeling of slacking off at work. 2. Fake tasks. You can refuse them with any excuse you like, or even slam the files on the desk.
or my face as a boss. For just 30 yuan a day, you'll get lunch and dinner, work from 10 to 5, no clocking in or overtime. We only have 3 seats left, so act fast. Ya, lumayan juga sih harganya. Tapi di sana udah dapat 2 kali makan ya. Jadinya ya hitung-hitung bayar biaya makan sehari lah ya. Dan abis itu mereka pulang kantor kayak biasa. Dan keluarga mereka nganggap mereka cuma pulang kerja biasa deh. Dan karena ini demand-nya banyak banget. Bahkan fenomena pura-pura kerja ini demi status nggak jadi pengangguran, itu juga nggak mampu membendung demand yang segitu banyaknya. Yang ada, bahkan orang yang mau pura-pura kerja ini aja malah tetap ngantri supaya dapat slot kosong. Ironis banget ya. Bahkan pura-pura kerja aja tuh sampai harus booking dulu. Nah, sekarang kita masuk ke alasan orang-orang ini yang udah berhasil dapat tempat untuk pura-pura kerja ini. Gimana kehidupan mereka? Beberapa orang yang diinterview bilang kalau mereka tuh ngerasa lebih nyaman dan tenang karena mereka ketemu sama orang-orang yang friendly dan juga baik-baik. Dan juga senasib lah, jadi bisa saling cerita di sana. Ya tapi ini mah hitungannya kayak nyewa tempat buat support group ya, atau komsel jatuhnya ya. Saling cerita gimana stresnya mereka cari kerja dan tantangan mereka waktu masih kerja. Ya walau ini juga salah satu cara yang bagus buat cari jodoh ya. Kan kalau nggak kerja, susah maksudnya ketemu orang baru maksud gue. Dan kalau di sini kan ketemu orang-orang baru yang senasib juga. Jadi layak juga dicoba kalau mau cari jodoh. Ngomong-ngomong kalau ada yang nonton ini dari Cina juga boleh komentar di bawah ya. Apakah memang fenomena ini benar adanya? Atau ada kalian punya kenalan yang pernah coba iseng pakai jasa ini? Supaya gue dan penonton-penonton lain juga bisa belajar tentang budaya fenomena ini ya. Ada juga yang bilang kalau dia bisa dengan aman laporan ke orang tuanya. Kalau dia itu masih kerja. Tinggal nunjukin foto tempat kerja dia aja atau aktivitas dia lagi kerja, jadinya tuh ortunya mikir dan percaya kalau anaknya tuh aman-aman aja lagi kerja kayak biasa, kagak kena layoff. Ini gue nggak tahu ya apakah durhaka apa kagak ini. Dapat duit bulanan juga kagak, keluar duit iye. Apa kagak ngerasa aneh gitu ya? Maksudnya setiap bulan tuh ada pengeluaran jadi boncos gitu. Dan yang anehnya lagi, mereka kan bisa ya sambil cari kerja waktu pura-pura kerja di sini. Tapi yang ada ya mereka malah coping dan kabur dari realita supaya nggak dijudge sama masyarakat. Cuma menurut gue konsepnya ini nggak sepenuhnya salah sih. Pastinya ada aja kan marketnya. Dan kalau kita pikir secara positif, ya bisa aja kan ini para pengangguran sebenarnya ngerjain project mereka pribadi sendiri. Kan bisa aja sebenarnya mereka bisa freelance atau belajar skill apa gitu, tapi nggak perlu sampai diganggu di rumah. Jadi sebenarnya mereka sambil bisa cari kerjaan juga, atau bahkan bisa aja ketemu sesama pengangguran di sana dan bikin bisnis bareng. Jadi ya konsep pura-pura kerja ini pun juga bisa dibuat pas jadi positif juga. Dan kan sama-sama untung juga ya. Si pemilik bisnis bisa nyewain tempatnya ke banyak pengangguran dan dapat duit, dan para pengangguran ini bisa ngumpul bareng buat diskusi ide bisnis mungkin, atau bikin project bareng supaya bisa ngasilin duit. Kan ada istilah yang namanya fake it till you make it ya. Jadi mulai dulu dari pura-pura sampai akhirnya jadi kenyataan. Jadi ya menurut gue aman-aman aja ya buat bisnis kayak begini. Asalkan bukan scam. Tapi di kondisi sekarang ini sih udah banyak saran-saran yang dikasih sama warga-warga Cina di sana. Kalau yang namanya pekerjaan kedua itu udah harus siap. Karena ini bahkan belum memasukkan faktor AI yang bakal quote-unquote ngerebut jumlah lapangan pekerjaan dari warga-warga Cina ini lebih efisien lagi. Jadi ini tinggal tunggu waktunya lagi aja. Sampai mereka nggak cuma bersaing lagi sama yang namanya sesama manusia, tapi sama robot juga. Makanya di sana tuh yang namanya dapat kerjaan tuh udah jadi berkat banget. Walau nggak sesuai sama lulusannya, yang penting dapat duit walaupun gajinya rendah. Karena di Cina sekarang ini, yang namanya bisa kerja itu sebuah privilege yang nggak bisa didapat semua orang. Dan kalau orang-orang yang udah dapat kerja ini nggak bekerja dengan baik atau nggak perform, masih banyak banget jutaan orang lainnya yang nungguin kerjaan mereka, in case mereka milih buat resign. Jadi kalau di sini ceritanya mungkin ada yang mau resign dan berharap ditahan dan dinaikin gajinya, kayaknya tuh bisa jadi cuma mimpi ya. Tapi karena gue nggak ada di sana, jadi gue nggak tahu juga ya pastinya. Apa kabar kalau dapat kayak tipe-tipe karyawannya PT Yihong ya?
Apa mereka semua berani buat mogok kerja? Sebuah pertanyaan yang boleh direnungkan. Dan sebagai tambahan, sepertinya fenomena sulit cari kerja ini terjadinya lebih diliput di kota-kota besar kayak Beijing atau Shanghai ya. Karena selain kota besar ini adalah kota yang paling develop buat memberi lapangan kerja, kayak SCBD atau kota Jakartanya lah ya. Jadi ini belum bisa dijadikan patokan juga di kota lain apakah sulit juga cari kerjanya kayak begini atau enggak. Ya bisa aja sih sulit juga. Karena kalau enggak kan mereka nggak bakal sampai bela-belain pergi ke Beijing atau ke Shanghai ya buat interview kerja. So, bagaimana pendapat kalian sendiri tentang fenomena pura-pura kerja ini? Mana yang kalian lebih pilih? Kerja bagai kuda, lembur-lemburan, gaji juga kecil dan nggak ada overtime? Atau nggak bisa cari kerjaan sama sekali karena nggak ada yang mau hire kalian? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Dan keep safe buat kalian semua. Karena fenomena layoff ini juga terus terjadi di Indonesia ya. Bahkan temen gue sendiri barusan dapat kabar kalau dia juga di layoff. Jadi gue harap kalian tetap aman-aman dan tetap bekerja dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.